Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Firman Heliansyah. Oke, di sini saya masih setia ya, buat apa ya? Buat membantu kalian jadi sembuh gitu dari cemas atau dari psikosomatis juga hipokondria. Oke, di sini saya masih semangat ya buat membantu kalian. Yang penting intinya saya pengen kalian sembuh karena saya sembuh, karena kita teman seperjuangan sama-sama ngerasain gelapnya waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah saya keluar, dan di sini saya mau berbagi sharing pengalaman menggunakan obat psikiater, lalu efeknya apa sampai ketergantungan, dan akhirnya saya berhenti total. Oke, ini cukup menarik juga ya, topik pembahasan hari ini. Semoga di sini pikiran kamu agak kebuka, juga hati kamu agak tergerak gitu buat bukan hati ya, apa ya, wawasan kamu agak kebuka gitu, gimana sih rasanya minum obat psikiater, terus dampaknya, terus ngerasain ketergantungannya gimana, terus juga sampai gimana rasanya ketika berhenti dari obat psikiater, dan apa yang saya rasakan sekarang. Oke, itu yang saya mau bahas hari ini. Tapi sebelum ke pembahasan, seperti biasa, saya tanya kabar kamu, gimana kabarnya, terus gimana perkembangan cemasnya, apakah dia makin gede? Janganlah ya, udah nggak asik lah. Mudah-mudahan dia udah apa ya, sedikit-sedikit hilang gitu ya. Kalau misalkan orangnya kuat mental, itu cepat loh sembuhnya. Bukan berarti yang mentalnya lemah lama sembuhnya, enggak. Ini sembuhnya sama waktu. Kalian hanya perlu sabar, ikhlas, pasrah, juga berdoa ya sama Tuhan, sama Allah. Nah terus gimana sih kabar kamu sekarang? Ini udah jam berapa ya? Ini siang ya, ini gerah banget di Bandung, itu gerah banget kalau siang segini. Terus gimana ya, kegiatan kamu gimana? Kegiatan apakah masih di rumah atau udah mulai-mulai kerja, mulai-mulai, kalau kuliah kan belum masuk ya, sekolah juga belum masuk. Jadi kalau saya sendiri masih buluk di rumah, itu udah buluk gitu ya, kalau misalkan bisa bilang gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting di sini saya tetap berdoa buat kesembuhan apa ya, wabah ini gitu ya, pasien corona semua. Semoga pasien corona di Indonesia ini, walau meskipun makin hari makin nambah, tapi saya tetap berdoa semoga menemukan titik terang gitu ya, buat apa ya, buat informasi ini kan belum ada apanya ya, belum ada acuan kapan kapan vaksinnya ada gitu, kapan sekolah mulai dibuka lagi gitu, kapan seperti biasa lagi, itu kan belum ada informasinya ya. Jadi kita sama-sama berdoa biar semua ini segera pulih kembali ya, biar kita bisa ketemu ya, misalkan kalau ada kesempatan kita ketemu gitu. Oke, terus saya doain juga mudah-mudahan kamu sehat, terus bahagia, terus juga aktivitas sehari-hari lancar ya, rezekinya mudah gitu, murah rezeki. Juga saya doain semoga cemas kamu hilang besok. Oke, amin. Amin dong, dia mulu. Amin ya. Oke, kembali ke topik awal ya, dimana saya mau bahas pengalaman menggunakan obat psikiater, terus apa dampaknya, terus gimana rasanya ketergantungan, juga sampai sekarang saya berhenti total. Oke, saya berhenti total tanpa mengurangi dosis obatnya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan juga, saya perlu cerita di sini kenapa. Pasti ada yang nanya kenapa sampai minum obat psikiater. Jawabannya simpel, oke, karena saya nggak kuat ya. Saya nggak kuat ngeberhentiin pikiran yang kuat ke negatifnya gitu ya. Oke, saya tahu kalian paham gimana rasanya ketika pikiran itu berisik, mulai berisik, pikiran mulai takut kemana-mana, sampai timbul ke fisik, jantung berdebar, sesak napas, juga asam lambung naik, udah nggak aneh ya. Yang paling ngeri itu apa ya, mungkin nggak usah saya sebutin di sini ya, takutnya kamu ke-trigger, tapi umumnya itu aja gitu. Cuman di situ saya benar-benar gak kuat, udah gak kuat sama sekali, udah kayak takutnya itu udah tingkat ya. Akhirnya saya putusin ke psikiater. Tapi ceritanya kayak gini, ini
mohon maaf ya kalau misalkan ceritanya agak gimana gitu ya, karena ini kejadian udah lama juga, udah hampir 1 tahun ya. Pertamanya saya ngerasain gak nyaman itu ketika kalau naik motor ya, kalau naik motor ataupun nyetir mobil itu kumatnya suka datang tiba-tiba gitu, apalagi kalau sendiri ya, kalau sendiri di mobil atau di motor gitu. Kalau sedikit ngelamun aja, ngelamun gitu, ntar ceplok aja gitu, kena gitu. Kalau lagi takut apa gitu nggak jelas gitu, ini kenapa, kayaknya mau mati deh, kayaknya mau ini deh. Tapi apa ya, itu tuh sama sekali nggak apa ya, nggak ngebuat saya tergeletak terburu-buru langsung ke IGD gitu, nggak. Saya tahan dulu gitu, tahan dulu, terus lama kelamaan makin gak nyaman kan sama sama si kumat yang tiba-tiba di jalan itu. Terus besoknya pokoknya rutinitas saya itu kuliah kan, besoknya pakai motor lagi, nyeplok lagi tuh di pikiran, saya cuekin, terus lama-lama makin gak betah dan akhirnya saya nggak kuat sampai waktu itu, sampai nggak bisa pergi kuliah gara-gara, ya kamu tahu, gara-gara si cemas ya. Tapi cemasnya itu gak jelas, takut apanya tuh gak jelas, yang pasti ini takut banget gitu, trigger dikit pun takutnya ngeri banget deh, kamu juga tahu ya. Nah, jadi waktu hari itu saya benar-benar gak kuat ketika di jalan. Terus gimana ya, padahal banyak orang yang nge-backup saya tentang cemas ini, banyak ya, mulai dari keluarga, teman, sahabat, juga konseling, psikolog ya. Tapi bukan berarti backupan mereka ke saya itu kurang, enggak. Ini saya ngerasa pikiran saya yang salah dan salah besar, jadi menganggap semua backupan mereka itu kurang gitu, padahal mereka udah habis-habisan nasehatin diri saya sendiri kalau saya itu nggak kenapa-kenapa gitu ya, dan ngasih tahu kalau penyakit cemas itu emang ada dan emang seperti ini gitu rasanya. Nah, tapi saya itu nggak sadar, terus saya juga egois, juga keras kepala bahwa saya itu penyakitan waktu itu ya. Tapi ketika dicek kesana kesini, yang dikasih obatnya itu lambung, terus suruh balik, ntar 3 hari kemudian kumat, masuk lagi dokter kasih lambung, suruh balik. Nah kayak gitu, tapi ini pikiran nggak sadar-sadar gitu. Nah jadi kayak gitu ya, saya udah datengin psikolog selama berapa kali ya, saya lupa ya, ini udah lama banget, ini udah 1, 2, 4 deh, 4 sama psikiater ya. Jadi emang pengalaman ke konseling itu emang nyaman ya, kalau ngobrol sama mereka, sama dokter konseling itu nyaman gitu, dibuat nyaman ya. Pokoknya selama saya ngobrol sama konseling itu semua lepas keluar, terus dikasih nasihat juga, dan seketika hari itu saya tenang, nggak ngerasain kumat, nggak ngerasain cemas. Tapi 3 hari kemudian datang lagi, dan saya nggak kuat sama serangan bertubi-tubi itu. Akhirnya saya pergi ke psikiater tuh, pergi yang dokter yang apa ya, yang berhak kasih obat ke pasien ya. Datang, saya juga ke psikiater nggak sekali ya, ini saya lupa pokoknya datang ke psikiater tuh nggak sekali deh, udah lebih dari 2 kali ya. Pokoknya lumayan sering lah ya, saya bolak-balik IGD, bolak-balik psikiater tuh sering ya. Tapi yang pertama kali ke psikiater, yang pertama yang kedua itu ketika saya ngobrol, saya bilang semuanya yang saya rasain di fisik itu. Saya bilang, dok, kenapa ya saya kayak mau mati gitu, terus jantung berdebar-debar kalau malam, kalau jam sore-sore atau malam gitu. Saya pengen dong dicek jantungnya. Terus dia cek ya, dokter itu cek, beliau cek ya, katanya jantung saya sehat, paru-paru sehat, semuanya sehat, tapi pikiran yang salah. Nah, disitu saya nggak ngerti kan, ini gimana, tolong jelasin sama saya bahwa penyakit ini tuh emang benar-benar ada gitu. Karena waktu itu saya nggak tahu bahwa ini tuh emang ada gitu ya, bukan gangguan jin, ini tuh ada gitu, penyakit itu ada. Nah, terus dia jelasin kayak gini. Akhirnya saya dikasih obat ya, dan itu pertama kali saya tebus obatnya. Padahal sebelumnya kan saya pernah ke psikiater juga, tapi sebelumnya itu nggak saya, waktu saya tebus obatnya
obatnya langsung saya buang. Ini mohon maaf ya, langsung saya buang. Karena apa? Karena saya takut efek sampingnya. Oke, jadi waktu itu saya menyepelekan penyakit ini ya. Kalau misalkan ini kan yang salah pikiran, masa pikiran harus dikasih obat gitu? Udah aja banyakin hiburan gitu kan. Waktu itu pikirannya kayak gitu. Tapi enggak deh kayaknya ya, masih kurang juga. Nah, jadi waktu itu saya tebus terus buang, tebus terus buang. Akhirnya saya nemuin hari bahwa saya harus nebus obat itu dan saya harus minum. Ya, ketika saya minum, ketika saya tebus terus ambil obatnya, saya simpan di dompet dan gak ada yang tahu itu saya simpan obat penenang di dompet. Dan sekarang semuanya tahu. Oke, gak apa-apa lah, itu cerita lama. Yang penting sekarang udah saya sembuh, udah bisa ya kembali normal, alhamdulillah. Jadi kembali lagi ya, saya simpan obat penenang itu di dompet dan nggak ada yang tahu seorang pun. Oke, kalau kalau kamu tahu, obat itu ada 12 butir buat pikiran saya, karena tingkat keparahannya mungkin ya, mungkin udah, oke saya nggak tahu, mungkin parah juga karena saya baca di resinya itu, apa ya namanya, itu resi ya kalau nggak salah, ada 12 butir obat tapi dikemas lagi, diracik lagi jadi 3 butir, dan obatnya itu segede satu buku ini nih, kelingking ya, masih segede itu obatnya, gede-gede. Itu cuma buat nenangin pikiran saya. Berarti saya mikir ternyata pikiran saya salahnya luar biasa gitu ya. Nah, jadi sebelum minum obat tuh, saya juga cerita di sini ya, pengalaman saya tuh kalau kumat itu mulainya jam 3 sore. Jam 3 sore itu udah mulai goyang ya, udah mulai nyeplok lagi tuh. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Nah, jadi selama waktu hari itu saya masih ingat, ini masih ingat, jam 3 itu kumat sampai jam 8 malam itu bertubi-tubi ya. Saya diam di kamar, nggak ada aktivitas apapun. Saya berusaha buat nonton yang bikin ketawa juga nggak bisa. Saya baca-baca berita yang positif juga nggak bisa. Baca berita yang negatif malah parah. Saya simpen handphone juga makin parah juga. Saya dengerin musik nggak fokus. Pokoknya kamu pernah ngerasain deh perasaan seperti itu gimana gitu, di kamar diem murung nggak bisa kemana-mana. Yang bisa itu si cemas bertubi-tubi datang ke pikiran. Oke, kamu bisa ngerasain gimana rasa terpuruknya saya waktu itu. Sampai jam 8, sampai nemu jam 8 malam habis isya. Saya mikir ya, obat itu udah ada di dompet ya. Udah ada di dompet. Terus saya masih bingung, ini minum nggak ya, minum nggak ya, minum nggak ya. Waktu itu udah lewat jam 8 tapi masih kumat. Padahal kumatnya itu biasanya jam 8 udah beres. Tapi ini masih aja gitu, masih nyeri gitu ya. Akhirnya oke, saya minum obat di situ ya. Saya minum semuanya, 3 obat gitu, dalam racikan 12 butir. Saya minum, nggak ada yang tahu ya teh, nggak ada yang tahu. Saya minum obat penenang. Terus ketika minum, yang saya rasain setelah 15 menit dari obat itu, pertama saya ngantuk, kedua nggak bisa mikir, buka handphone juga nggak tahu mau ngapain. Biasanya buka handphone kan baca-baca apa gitu. Terus ketika saya minum obat ini, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir, ngantuk juga, lelah gitu. Nah terus akhirnya kan tidur ya, hari itu tidur. Besoknya saya sedikit lupa ya. Besoknya saya bangun siang jam 10-an, dan saya nggak biasa pokoknya segitu. Tapi hari itu ketika malamnya minum obat, besoknya saya bangun siang jam 10-an ya, sampai dibangunin sama orang tua ya, karena saya nggak bangun-bangun waktu itu. Terus waktu bangun itu pikiran ini kayak yang kosong gitu, kayak yang ini kemana ya pikiran gitu, seolah-olah saya merindukan cemas gitu, karena emang udah muak banget ya. Terus kalau misalkan enggak cemas hari itu, ini kemana cemasnya gitu. Jadi waktu itu emang benar-benar kosong gitu pikiran tuh ya, waktu bangun itu, karena efeknya mungkin masih ada. Nah terus waktu itu saya mikir ini cemasnya kemana gitu loh. Terus waktu bangun juga, yang pertama kali saya rasain bangun tidur setelah minum obat itu,
kalau kamu nguap ya, yang pertama nih, kamu nguap, saya nguap, bukan kamu ya, saya nguap, rahangku sakit. Ya, ini tuh kaku banget. Kalau nguap tuh ini kaku banget. Terus juga eh, jalan kaki itu lama. Ya, saya ngerasain jalan kaki itu lama. Waktu bangun tidur saya nguap, ini tuh sakit, tiba-tiba sakit, nggak tahu kenapa, saya nggak bisa mikir juga. Waktu jalan itu lama banget kan, dari kasur saya mau ke kamar mandi itu kan jalannya, iyalah jalan masa pakai motor, terus jalan itu tuh lama gitu. Jadi selangkah selangkah, kok ini lama ya, tapi saya nggak bisa mikir gitu, nggak takut apa apa, tapi yang saya ingat itu lama, ngapa-ngapain tuh lama. Jadi yang pertama, rahang tuh kaku ya, itu kaku, kalau nguap tuh kaku. Kedua juga jalan lama dari mulai bangun tidur ya ini. Ketiga, saya nggak rasain rasa lapar. Oke, jadi seharian itu saya nggak makan apa-apa gitu, bahkan minum juga cuma 2 gelas, sisanya saya tiduran. Tapi apa ya, tiduran juga biasanya kan buka handphone gitu ya, tapi ini nggak sama sekali karena nggak bisa mikir. Nah itu ya, yang pertama rahang kaku, kedua jalan juga lama, yang ketiga saya nggak ngerasain rasa lapar gitu ya. Terus yang keempat yang saya rasain kalau nggak salah waktu itu, tangan itu ngerasa ringan. Ngerasa ringan. Kalau misalkan saya angkat gelas nih, emang gelas itu kan ringan ya, tapi ini lebih ringan lagi gitu, kayak nggak bawa apa-apa gitu ya. Seriusan ini, kalau misalkan tangan kamu itu gini-gini ya, itu nggak ngerasain beban-beban apa gitu. Emang ini kan ringan gini-gini ya karena nggak bawa beban, tapi ketika waktu minum obat itu kayak gini tuh, ini kenapa gitu, kayak kayak apa ya, saya nggak bisa mikir waktu itu, seriusan. Yang saya rasain tuh ini ringan gitu, dan nggak tahu kenapa, karena saya juga bukan dokter ya, di sini cuma pengalaman pribadi aja, ringan tangan tuh ya. Terus yang saya rasain juga apa ya, ini kalau ngobrol itu jawabnya lama. Saya ngobrol sama mama ya, waktu itu ngobrol, nanya sesuatu gitu, nanya apa gitu saya lupa. Terus mau saya jawab itu, ekspresi saya sendiri itu gini nih, kalau waktu mama nanya terus saya diem, bengong gitu, kayak pikiran tuh kayak kosong gitu. Terus mama saya agak sedikit ngagetin ya, terus dia bilang, kenapa kamu bengong gitu. Dan disitu saya eh, bilang nggak kenapa-kenapa gitu, bahwa saya masih ngantuk. Terus saya cepat-cepat lari ke kamar, dan akhirnya saya tidur lagi gitu. Nah disitu saya berusaha mikir, ini kenapa sama saya, aneh hari ini, saya aneh gitu. Terus waktu itu juga saya nyari obat lagi ya, nyari obat psikiater. Tujuan saya itu mungkin setelah saya minum obat lagi, saya sehat kembali gitu, nggak ngerasain aneh kayak gini. Nah itu saya nyari-nyari obat itu nggak tahu di mana gitu ya, obat padahal ada di dompet tapi nggak tahu di mana. Mau jalan lama, mau mikir lama, mau ngomong juga lama, mau ngomong ke siapa juga nggak tahu ya, karena saya sembunyi-sembunyi pakai obat penenang ini. Terus saya ngerasain apa ya, kalau misalkan istilahnya dibilang sakau sih iya ya, karena obat itu saya nyari itu obat di mana, sampai akhirnya nggak ketemu, padahal di dompet ya, dompet itu ada di lemari, tapi saya nggak tahu waktu itu, nggak bisa mikir. Jalan juga lama. Oke, saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Terus akhirnya saya tiduran, lupa sama makan, sama sholat, ibadah, minum juga lupa, cuma 12, tapi ngerasa nggak lapar sama sekali gitu. Saya cuma bisa tiduran dan nggak bisa mikir. Oke, tidur, terus saya nemu jam 8 malam lagi, karena waktu kemarinnya saya minum jam 8 malam kan. Nah disitu saya kumat lagi bahwa saya pengen nyari obat gitu ya, pengen nyari obat lagi. Nah itu saya sakau lagi ya, itu tergesa-gesa, mana obat saya gitu. Nah waktu itu kan efeknya udah hilang mungkin ya, di situ saya bisa agak mikir gitu, oh ternyata obat ada di dompet, ada lemari gitu. Terus saya jalan juga mulai normal, mulai cepet lagi. Terus ngobrol kayak gini juga mulai bukan nyambung, mulai tektok ya. Tektok itu istilahnya, kamu nanya saya jawab, kamu nanya saya jawab, jadi cepat gitu, nggak lambat kayak waktu siang. Nah jadi jam 8 itu saya tahu obatnya ada di situ. Terus saya pegang ya, saya sakau gitu minum obat. Tapi ketika itu saya nggak ngerti, saya tiba-tiba mikir kembali ya. Terus saya ingat hari itu saya ngapain aja. Nah ketika saya duduk ya, ini duduk, saya masih ingat saya duduk di situ tuh, duduk di kasur itu tuh.
obat udah ada di tangan ya, itu jam 8 malam. Kalau misalkan saya emang mikir saya benar-benar butuh obat ini, terus kalau misalkan saya nggak minum obat ini, mungkin saya cemasnya berlebihan lagi gitu, bisa sampai sampai apa ya, sampai sampai ngeri banget ya. Nah, tapi di situ saya sempat mikir juga, mikir sehat ya, mungkin iya karena efeknya udah hilang, jadi saya bisa mikir ternyata minum obat psikiater itu rasanya seperti hari ini gitu. Terus saya ingat dari mulai bangun tidur, rahang saya itu masih sakit, sampai malam pun rahang ini masih sakit gitu, masih kaku banget. Terus saya ngerasain juga jalan lama, terus saya ngerasain hari ini saya nggak banyak ngobrol sama keluarga. Nah, terus saya mikir juga bahwa jawab pertanyaan itu lama banget. Nah, itu saya sadar. Nah, ketika waktu itu yang tadinya saya mau minum obat lagi, jadi mikir 2000 kali ya. Kalau misalkan saya minum obat lagi, mungkin saya nggak bisa beraktivitas sehari-hari. Toh saya ngerasain ketika minum obat itu saya cuma bisa baringan, makan enggak, minum enggak, ngobrol sama keluarga enggak, jalan lama, rahang sakit, lapar enggak juga ya. Nah, kalau misalkan itu saya pertimbangkan ketika mau minum, itu saya pertimbangkan kembali, dan akhirnya saya lebih memilih pasrah dan ikhlas. Waktu itu saya berdoa sama Allah juga, saya bilang, ya Allah, saya pengen sembuh dari penyakit ini, saya mau ibadah kembali ya, saya mau benerin ibadah yang bolong-bolong. Setelah kena penyakit ini saya jadi susah ibadah, susah komunikasi sama orang lain, mau ke kampus juga susah, mau kemana-mana juga susah. Saya mohon cabutlah penyakit ini dari saya gitu, karena saya pengen kembali ke jalan yang benar gitu ya. Saya mau sholat juga susah, pokoknya susah semuanya. Juga kalau misalkan ada penyakit yang nimpa saya hari ini, saya siap, saya ikhlas, karena saya tahu penyakit itu sebagian dari hidup. Oke, kalau misalkan kamu hidup ya pasti sakit lah ya. Pernah kan nggak ada ya orang yang selamanya orang yang hidup itu nggak penyakitan, selama itu nggak penyakitan, kan nggak ada ya. Jadi penyakit itu sebagian dari hidup, saya tahu waktu itu, dan saya ikhlas. Kalau misalkan ada penyakit sekarang ya saya ikhlas, saya ridho juga, saya pasrah, karena saya berusaha melawan juga nggak bisa. Semuanya tergantung Tuhan aja, tergantung Allah aja, saya bilang waktu itu ya. Kayak udah bilang kayak gitu, akhirnya obatnya saya simpen dan gak jadi saya minum. Saya ambil ke bawah, ambil teh hangat ya, ambil teh hijau, saya minum sambil hirup kayu putih waktu itu. Akhirnya saya relax, lama-lama relax. Terus juga saya nggak tahu waktu itu emang benar-benar sehat gara-gara ngantuk juga, atau emang benar-benar cara saya ikhlas dan pasrah gitu ya. Tapi menurut saya cara itu, ketika saya nggak jadi minum obat, terus akhirnya saya tenang, saya yakin bahwa ikhlas dan pasrah itu kunci terbesarnya gitu. Ketika itu kan saya takut penyakit ya, takut apa-apa gitu, takut semua, takut gitu, trigger dikit pun jadi takut. Tapi akhirnya alhamdulillah saya sehat. Ketika dicek sana sini, saya rutin cek kesehatan, mulai dari penyakit kognitif, penyakit itu mulai dari tekanan darah, terus juga diabetes, kolesterol, sama asam urat ya. Nah, asam urat itu semua saya cek, sama pokoknya saya rutin cek deh itu. Nah, ketika saya cek itu bisa sampai sehari 3 kali bisa, karena saya cemas, dan semuanya itu normal. Ketika saya pasrah malam-malam itu, pasrah ikhlas, semuanya tergantung Tuhan, tergantung Allah, saya bilang. Waktu besoknya saya cek, ternyata normal gitu ya, alhamdulillah semuanya normal. Ini masih kata apotekernya tuh ini semuanya normal gitu. Terus saya kasih hasilnya itu ke dokter, dan dokter bilang ini semua normal gitu, dan saya bersyukur hari itu ya. Nah, di situ kembali lagi ya, waktu malam itu saya nggak jadi minum obat, dan akhirnya saya tenang, terus saya tidur. Oke, besoknya saya bisa mikir lagi gitu, terus rahang mulai nggak kaku gitu, karena saya nggak minum obat ya, rahang mulai nggak kaku. Terus jalan oke, walaupun emang agak sedikit nempel si cemasnya, bodo amat lah, yang penting saya nggak minum obat, yang penting saya bisa beraktivitas hari itu. Oke, rahang mulai nggak kaku, terus saya mulai lapar juga karena kemarin nggak makan kan. Terus saya makan banyak juga, terus kemarin waktu
itu juga saya ngobrol sama keluarga, saya berusaha buat membaik-baikan diri sendiri, walaupun saya emang butuh obat penenang waktu itu, tapi saya berani buat mengambil keputusan malam hari itu ya. Nah, jadi di situ saya mulai kembali lagi, walaupun emang apa ya, itu emang ngerinya itu emang datang tiap hari gitu, tapi oke, saya nggak butuh obat. Terus saya juga buat prinsip hari itu, kalau misalkan saya bisa sembuh tanpa obat. Caranya udah saya sebutin sebelumnya, di video sebelumnya saya makan pisang. Sebelumnya saya sugestiin kalau pisang itu bisa nyembuhin lambung ya, nyembuhin lambung yang biasanya itu begah, sakit di ulu hati. Saya sugestiin makan pisang itu bisa gitu nyembuhin itu. Nah, ketika makan pisang ya, emang sebelumnya saya sugestiin terus makan, kok benar gitu. Ketika emang enggak sehari 2 hari, cuman saya rutin dan saya juga sugestiin setiap hari kalau ini tuh obat gitu, lebih dari obat gitu. Pisang tuh lebih dari obat. Yang lebih baik itu alami ya, terus enak juga. Saya rutin makan dan akhirnya saya ngerasain kok ini lambung makin lama makin beres gitu. Nah, di situ kan saya ketagihan sama pisang ya. Ini pisang kan gak ada efek sampingnya, kecuali kalau kebanyakan. Yang penting efeknya nggak mengerikan gitu ya. Saya makan pisang, terus lama-kelamaan kok ini lambung sehat, terus pikiran juga agak kalem gitu ya, agak tenang gitu makan pisang tuh ya. Makanya saya sebutin itu pisang siam namanya, coba nonton deh video sebelumnya. Nah, dari situ udah kayak gitu, saya ngerangkul teman-teman yang udah nge-backup lagi kalau saya memang butuh orang yang suportif, juga lingkungan yang positif. Saya merangkul mereka lagi, ayo dong, saya bilang bantu saya, support saya gitu, gimana caranya biar saya sembuh tanpa obat gitu. Akhirnya mereka ngasih tahu nasihat, terus ngasih tahu semua masuk, yang intinya mereka nyuruh saya buat kembali ke jalan yang benar. Contoh misal saya perbaiki sholat 5 waktunya, terus Qurannya dibuka lagi gitu. Nah, dari situ saya ngerasa ngerasa better mungkin ya, ngerasa oke lah, saya kerjain mungkin sehari 2 hari belum kerasa, tapi setelah jadi kebiasaan itu dampaknya gede banget. Saya merasa tenang setelah sholat, merasa oke, kalau bisa dirasain saya tenang banget ketika sholat. Dari situ saya paham kalau saya itu nggak butuh obat, dan saya berhasil gitu berhenti dari obat itu tanpa konsul lagi ke psikiater gitu. Padahal dokter bilang pengobatan psikiater itu minimal 3 bulan, 6 bulan, maksimal 9 bulan. Itu ketika bulan-bulan itu dosisnya itu mulai dikurangi, bukan berhenti ya, ini dosis baru dikurangi gitu. Entah lama-lama dosisnya makin kurang, ntar dia baru berhenti total gitu. Tapi alhamdulillah keputusan saya waktu malam itu sangat cepat juga. Intinya pakai cara pasrah dan ikhlas ya. Nah, terus saya juga pernah ngerasain gimana kecanduannya obat itu gitu, sampai nyari-nyari kemana-kemana. Untungnya saya nggak bisa mikir waktu itu ya. Nah, terus apa sih, ada pertanyaan kan, hal apa yang buat kamu memutuskan untuk berhenti gitu. Jadi saya berhenti itu karena beberapa hal. Yang pertama, saya nggak bisa mikir, nggak bisa ngobrol sama keluarga, terus jalan lama, arahan sakit, nggak ngerasain lapar juga, nggak bisa beraktivitas selain tiduran. Di situ saya mikir bahwa saya masih muda, oke, mimpi saya masih tinggi, hidup saya masih jauh, jalan saya masih panjang. Masa saya beraktivitas di kasur mulu gitu, sedangkan di luar sana banyak kegiatan gitu. Mungkin di luar juga banyak aktivitas yang mungkin di luar juga banyak orang yang butuh bantuan saya gitu ya. Kalau saya juga lumayan aktif di kampus, di sisi lain juga saya mikir bahwa saya itu cowok yang memang tanggung jawabnya itu gede buat kedepannya ya. Kan cowok itu ya pokoknya gede tanggung jawabnya lah. Selain masalah ekonomi juga ya, itu ada kan. Pokoknya saya ngerasa saya cowok punya tanggung jawab yang besar gitu ya. Intinya waktu itu saya harus cari duit. Oke, saya harus cari duit gimana pun caranya biar saya nggak diem mulu di kamar. Nah, itu motivasi saya buat berhenti dari obat. Saya mikir kalau saya harus nyari duit buat
ke depannya karena saya masih muda di sini. Nah itu. Jadi intinya di video ini saya nggak bermaksud apa-apa selain saya pengen kamu agak kebuka pikirannya, terus agak apa ya, motivasi buat sembuh juga ada. Dan di sini saya tegasin lagi, saya nggak ngelarang kamu buat jangan minum obat. Ini kan setiap orang beda-beda ya, terus setiap orang juga beda dokter gitu. Dengan di sini saya nggak ngelarang buat kalian suruh kalian stop minum obat, stop ini, enggak. Di sini saya nggak ada bermaksud apa-apa selain saya pengen kamu sembuh. Lihat dari pengalaman saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Juga di sini saya nggak nyuruh kalian buat ambil keputusan apapun, nggak ada sama sekali. Kalau misalkan kalian mau ke sana ya sesuai hati kalian, ya pengen ya ke sana. Terus kalau misalkan mau ini ya lakuin gitu juga ya. Yang penting hal positif bukan negatif. Oke, saya tegasin sekali lagi, saya di sini nggak nyuruh kalian buat ngambil keputusan. Saya pengen dari awal video, dari mulai 22 Oktober video pertama saya tahun kemarin, itu tujuannya tuh tiada lain dan tidak maksud selain saya pengen kamu sembuh. Seriusan, saya pengen kamu sembuh. Oke, karena saya ngerasain waktu itu, saya juga anggaplah saya teman seperjuangan kalian ya. Kita sama-sama teman satu perjuangan melawan si cemas ini. Dan alhamdulillah saya keluar dari cemas, saya sembuh. Saya pengen ngebantu kalian, biar cepat sembuh. Oke. Nah jadi kayak gitu ya, gimana rasanya obat psikiater, gimana rasanya kecanduan, dan gimana rasanya memutuskan buat berhenti minum obat. Dan setelah saya berhenti minum obat, gimana rasanya. Oke, ini poin yang terakhir. Terus gimana sih rasanya setelah lepas dari obat psikiater. Oke, yang pertama saya rasain itu, saya mulai menggantikan, ini pengalaman pribadi ya, jangan diikutin juga nggak apa-apa, cuman saya sharing doang pengalaman pribadi. Setelah saya berhenti minum obat psikiater, saya beralih mulai ke obat alami aja gitu, yang alami. Misalkan sakit mah kan ada obatnya tuh, obatnya emang ampuh juga, tapi saya lebih milih pisang misalkan kayak gitu ya. Terus buat demam misalkan ya, contoh demam dikit kan ada obatnya juga, saya lebih milih makan buah pir gitu yang sehat-sehat aja lah gitu. Gak tahu juga pikiran saya tiba-tiba kayak gitu ya, yang tadinya butuh obat butuh ini, tapi saya sembuh ganti sama buah-buahan karena mindset saya tuh nggak tahu, tiba-tiba jangan obat deh, coba yang alami aja deh, coba yang sehat aja gitu. Walaupun memang obat juga bisa sembuhin penyakit ya, tapi nggak tahu kenapa ketika waktu saya ngambil keputusan malam itu, saya jadi sampai sekarang detik ini saya menggantikan obat dengan buah-buahan. Dan sebelumnya saya sugestiin kalau buah ini buat demam, buah ini buat lambung, terus buat ini gitu, buah ini buat ini, nah kayak gitu pokoknya. Nah itu dampaknya. Jadi sampai sekarang saya usahain juga, karena saya masih muda, saya kurangin obat-obatan. Kalau sakit saya nggak terburu-buru minum obat. Itu yang pertama kali sakit, kalau demam itu saya mungkin minum air kelapa muda, terus cemilannya cemilan buah pir. Jadi nggak tergesa-gesa minum obat gitu, karena saya pengen tubuh saya itu nggak penuh dengan obat tapi penuh dengan buah-buahan. Dan alhamdulillah saya masih rutin check up badan sendiri, mungkin 1 minggu sekali ya saya check up, karena itu mungkin terlalu sering, karena semuanya normal alhamdulillah. Walaupun dokter menganjurkan saya check up 5 tahun sekali ya, itu harus check up 5 tahun sekali minimal. Kalaupun mau sering itu setahun sekali, kalau enggak 3 bulan sekali. Tapi di sini saya seminggu sekali karena nggak apa-apa lah, biaya juga murah ya. Check up di apotek itu cuma 50.000 semuanya, itu kan murah ya. Nah saya seminggu check up itu alhamdulillah semuanya normal gitu. Nah saya pengen mempertahankan tubuh ini sampai kelak nanti, karena saya punya tanggung jawab yang besar. Hidup saya masih panjang, mimpi saya masih tinggi, jalan saya masih panjang juga. Nah, saya pengen ketika umur kelak saya nggak sakit-sakitan. Oke, saya masih semangat buat cari duit, buat cari apa ya, pokoknya seimbang lah, dunia sama akhir itu seimbang. Jadi saya lancar buat nyari duit, saya lancar juga buat beribadah gitu, tanpa adanya sakit-sakitan gitu. Tapi di sini juga saya tegasin lagi, bukan saya berarti melarang kalian minum obat ya, karena di sini saya bukan dokter
juga pengetahuan saya tentang kesehatan itu jauh banget, nggak ada apa-apanya ya mungkinnya tentang kesehatan. Tapi di sini saya cuma pengalaman ya, nggak berarti bermaksud buat nyuruh kalian mengambil keputusan, nggak sama sekali. Oke, di sini saya cuma ngerubah pola pikir kalian. Semoga pikiran kalian itu agak kebuka, juga hati kalian agak tergetak. Oh, ternyata kayak gini dampaknya, ternyata kayak gini efeknya. Terus semoga ini jadi hal positif ya, hal baru gitu di hidup kalian setelah melihat video ini. Ntar di video berikutnya saya mau bahas menarik banget ya, karena saya disitu mau bahas akhirnya saya bersyukur karena cemas. Oke, ini masih heran kan, tapi seriusan saya mau bahas video itu karena dampaknya saya rasain sekarang. Nah, jadi mungkin ini maaf ya, terlalu lama juga, ini udah 35 menit. Terus makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doain cemas saya besok sembuh. Oke, saya doain cemas mau besok sembuh. Ntar video berikutnya jangan lupa nonton ya, itu menarik banget karena dampaknya ada di situ. Inti semua cemas ini ada di situ. Oke, jangan kemana-mana. Kok jangan kemana-mana ya. Pokoknya apa ya? Jangan apa ya? Jangan sampai lupa nonton video berikutnya. Oke. Nah, jadi di sini saya juga nggak minta kalian buat menentukan keputusan setelah nonton video ini. Kalau kamu suka boleh like, kalau nggak suka juga boleh dislike ya. Karena YouTube, saya ingetin lagi, YouTube itu nyediain tombol like sama tombol dislike. Di sampingnya ada tombol subscribe ya. Kalau kamu suka boleh like, kalau nggak boleh dislike. Saya nggak paksa di sini ya. Kalau kamu nggak suka juga apa ya, jangan like. Kalau misalkan kamu udah like ya makasih. Terus kalau misalkan kamu mau sharing video ini ya nggak apa-apa, sharing aja. Terus saya pengen kamu ikhlas gitu buat klik tombol subscribe-nya, oke? Itu buat saya semangat, seriusan. Tombol subscribe itu buat saya semangat bikin video agar motivasi kalian biar cepat sembuh juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya motivasi kalian lewat video ini, kalian motivasi saya lewat tombol subscribe itu. Nah, jadi cukup sekian video sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada apa ya, ucapan-ucapan yang kurang enak atau yang menyinggung kalian. Itu mohon maaf sekali karena saya masih pembelajaran. Ini hanya pengalaman saya aja, gak ada maksud apapun di sini. Saya pengen kalian agak kebuka pikirannya. Yang intinya semua video saya itu saya pengen kamu sembuh. Itu satu aja, saya pengen kamu sembuh. Nggak ada lain dan nggak ada maksud ya. Oke, terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doain cemas sampai besok sembuh. Mungkin gitu aja ya pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau lama, mohon maaf ya. Ikhlas dong, karena ini kan pengalaman ya, jadi lama ya wajar aja gitu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.